Untuk kali ini saya akan mencoba menjelaskan tentang sistem informasi geografis yang erat kaitannya dengan sistem pariwisata. Nah, seperti kita ketahui bahwa ketika kita sudah masuk ke dalam satu sistem informasi yang berhubungan dengan pariwisata, GIS ini merupakan salah satu pendukung utama, merupakan faktor utama untuk memudahkan user dalam menemukan tempat-tempat wisata, gitu ya. Nah, jadi GIS ini nanti dibuat dengan menentukan beberapa unsur atau dengan cara menentukan beberapa vektor, ya, sampai titik-titik itu sesuai dengan keadaan aslinya. Nah, sebelumnya kita flashback dulu apa itu sistem, gitu ya. Sistem adalah sekumpulan objek atau ide yang saling berhubungan untuk mencapai tujuan bersama. Nah, kaitannya dengan sistem informasi adalah keterpaduan kerja untuk mendapatkan informasi dalam pengambilan keputusan. Nah, kaitkan lagi dengan informasi geografis, semua data dan fakta yang terkait dengan lokasi di permukaan bumi. Ya. Nah, ada beberapa pengertian menurut ahli. Nah, ada yang mengungkapkan bahwa SIG itu adalah sistem informasi yang mendasarkan pada cara kerja komputer yang mampu memasukkan, ya kan, mengelola, memanipulasi, dan analisis data dan memberikan uraian. Nah, ada yang mengungkapkan bahwa SIG adalah atau saya sebut GIS gitu ya, sistem komputer yang digunakan untuk mengumpulkan, kemudian memeriksa, mengintegrasi, dan menganalisis informasi yang berhubungan dengan permukaan bumi. Ya, namanya jarak geografis, nah, maka seluk-beluk permukaan bumi itu nanti yang akan kita ulas. Nah, sistem komputer yang digunakan untuk memasukkan, menyimpan, memeriksa, mengintegrasi, memanipulasi, menganalisa, dan menampilkan data yang berhubungan dengan posisi di permukaan bumi, gitu ya. Nah, semakin ke sini semakin meruncing bahwa GIS sistem adalah sistem informasi yang digunakan untuk memasukkan, menyimpan, memanggil kembali, mengolah, menganalisa, dan bereferensi geografis sesuai dengan konsep sistem informasi ya. Ada memasukkan, menyimpan, untuk mendukung pengambilan keputusan dalam perencanaan dan pengelolaan penggunaan sumber daya, lingkungan, transportasi, fasilitas kota, dan pelayanan umum lainnya. Nah, intinya adalah dari semua pengertian ini adalah penggunaan komputer, ya, kemudian yang dikaitkan dengan datanya yaitu data tentang geografis. Nah, kata kunci dari GIS adalah analisis data untuk menghasilkan informasi baru yang berhubungan dengan geografis. Nah, GIS itu bisa disebut dengan sistem informasi lahan, ya, Land Information System, atau Environmental Information System, sistem lingkungan, sumber daya, perencanaan, sistem penanganan data keuangan. Kenapa menggunakan GIS? Nah, karena dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang kaitannya dengan data spasial, gitu ya. Kemudian kita bisa menentukan dan menguatkan peta mental, kemudian alat bantu yang interaktif, ya, untuk menarik di berbagai bidang, ya, bisa melalui bidang pendidikan, ya, bisa dimanfaatkan dalam pemerintahan ataupun dalam bisnis. Nah, sistem informasi geografis itu terbagi menjadi beberapa subsistem, yaitu masukan data berupa peta, ya kan? Kemudian berupa label, berupa laporan, ya, bisa data statistik, ya, bisa foto udara, bisa datanya bisa melalui citra satelit, dan pengukuran lapangan. Nah, yang diinputkan kan itu foto udara,
Gitu kan, mungkin ada ukuran nyata per daerah, gitu kan, data statistiknya dan lain sebagainya. Kemudian subsistem yang kedua adalah manajemen data. Ya, jadi data yang sudah dimasukkan kemudian disimpan dalam satu sistem. Ya, pengorganisasian data dalam basis data. Ya, basis data itu adalah tempat untuk menyimpan satu informasi, gitu ya, menyimpan data. Kemudian subsistem yang ketiga adalah analisis dan manipulasi data, yaitu memodelkan untuk menghasilkan informasi baru. Jadi diproses, gitu ya, proses dari data, ya. Kemudian keluarnya berupa peta, grafik, ya, ataupun berupa tabel. Ya. Nah, komponen untuk membentuk sistem informasi geografis, ya jelas perangkat keras. Nah, perangkat keras ini tidak akan saya ulas karena sudah jauh-jauh hari sudah saya jelaskan apa saja. Kemudian ini contoh dari perangkat keras, ya. Kemudian ada perangkat lunak, gitu ya. Jadi perangkat lunak itu adalah aplikasi atau program yang digunakan pada sistem komputer serta seluruh dokumen yang terkandung di dalamnya. Nah, program aplikasi yang bisa digunakan untuk sistem informasi geografis itu ada Mapinfo, Archinto, Arviv, dan ArcGIS. Jadi kita menggunakan bantuan aplikasi ya untuk memasukkan data itu tadi sehingga nanti petanya akan terbentuk. Ya. Kemudian yang dibutuhkan adalah sumber daya manusia atau brainware. Jadi orang yang expert, ya, yang memasukkan data atau yang mengelola data sehingga menghasilkan satu informasi, yang expert di bidang sistem informasi geografis. Di sini ya, tersedianya basis data, jadi data-data yang sudah terkumpul, ya bisa data statistik, ya bisa dari foto, ya, data grafis, itu nanti akan disimpan dalam satu basis data yang nanti dikelola untuk menghasilkan satu gambar atau peta. Nah, data yang dipakai di sini ada dua, ada data grafis dan data atribut. Gitu ya. Kalau data grafis ada data yang disimpan dalam bentuk garis atau titik dan area. Tipologinya berupa topografi, ya, rupa bumi, ya, kemudian lingkungan pantai, lingkungan laut. Kalau data atribut, ya, itu berupa sumber daya alam dan lingkungan alam. Nah, kalau sumber daya alam itu berupa lahan air, hutan, mineral, batuan, dan lain sebagainya. Kalau lingkungan alam itu dibagi lagi menjadi abiotik, biotik, dan kultural. Nah, ini adalah semua data yang bisa dimasukkan ke dalam basis data untuk pengelolaan GIS. Nah, ini tadi database, isinya adalah data, diolah menjadi database management system, diproses menjadi input, proses, output, ya, menghasilkan satu model, ya, atau informasi yang bisa digunakan oleh user. Sifatnya adalah user interface berupa satu aplikasi. Untuk sumber data dari GIS itu dapat diperoleh dari secara langsung atau kita sebut sebagai data survei lapangan. Nah, di sini bisa menggunakan hasil pengukuran melalui alat GPS, kemudian bisa meteran atau alat ukur lapangan lainnya. Selain itu,
Sumber dari data GIS juga bisa berupa data produk pemetaan dari foto udara atau satelit. Nah, dari situ kita tangkap, kemudian kita olah sehingga menghasilkan titik-titik vektor tertentu, sehingga bisa digambarkan secara visual di dalam sistem. Kemudian data peta-peta yang tersedia, baik itu peta topografi, rupa bumi, peta tematik dari BPN, baru konsul tanah, PU, dan sebagainya. Cara penyajian data spesial dan fenomenal geografi atau di dunia nyata ke komputer itu dilakukan dalam bentuk dua struktur, yaitu data raster dan data vektor. Nah, ini contoh untuk data raster, gitu ya. Nah, kalau kita lihat di peta itu kan warna, gitu ya. Nah, jika warna gunung semakin tinggi dataran, maka dia akan menunjukkan warna-warna tertentu. Sama halnya ketika laut, ya semakin dalam laut, maka warna yang ditampilkan itu adalah biru-biru pekat, gitu ya. Nah, ini adalah berupa vektor. Ini berupa titik-titik warna, kalau vektor berupa angka atau koordinat. Nah, nanti hasilnya setelah diproses menggunakan sistem informasi geografis, hasilnya akan seperti ini. Nah, Anda bisa lihat ketika Anda browsing di situs-situs pariwisata, pasti akan muncul peta, ya. Jadi menunjukkan di mana titik tepat lokasi itu berada. Kemudian bisa dilihat sekelilingnya itu apakah danau, laut, ya, atau pegunungan. Kemudian untuk membentuk sistem informasi geografis, ya, kita menggunakan satu aplikasi yang tadi sudah saya jelaskan di atas. Nah, mulai dari sumber daya alam, berarti berupa data, apakah itu nanti berupa pertanian, perkebunan, kehutanan, gitu kan. Nah, kita bisa menggambarkan tentang sumber daya alam yang ada. Terus kemudian aplikasi geografi ini juga bisa dipakai untuk perencanaan, ya ada perencanaan kota, perencanaan perumahan, industri, atau lain sebagainya. Bisa digunakan untuk bidang kelingkungan, pemantauan pencemaran, kerusakan lingkungan, kemudian pertanahan, itu berhubungan dengan manajemen pertanahan, sistem informasi pertanahan, dan untuk pariwisata, ya, inventarisasi daerah pariwisata dan analisis potensi unggulan pariwisata di daerah tertentu. Kemudian pemanfaatkan aplikasi sistem informasi geografis bidang ekonomi, ada bidang telekomunikasi, pendidikan, pertambangan, dan transportasi. Ya, nah nanti silakan Anda lihat, Anda observasi, kunjungi di salah satu web pariwisata, cari yang ada sistem informasi geografisnya. Di situ nanti Anda akan lebih paham, oh ternyata informasi yang disajikan seperti ini. Nah, informasi yang disajikan sebelumnya itu ada proses, ada data yang dimasukkan. Itu ya. Itu untuk sistem informasi geografis. Kita lanjut untuk materi selanjutnya di lain kesempatan. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.